Assalamualaikum. Halo, perkenalkan, nama saya Divina Rohma Aprilia dengan NIM 424225152, Prodi BGSD Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian terkait dengan evaluasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Ada beberapa poin yang akan saya bahas kali ini, di antara lain, yang pertama ada pengembangan instrumen tes, yang kedua analisis butir soal, dan yang terakhir pengolahan hasil belajar. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi yang pertama, yakni pengembangan instrumen tes. Langkah-langkah pada pengembangan instrumen tes. Yang pertama, menetapkan tujuan tes. Nah, tujuan ini dapat diambil berdasarkan capaian pembelajaran. Kita beri contoh capaian pembelajaran yang diambil. Pada akhir fase C, peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenal dalam teks narasi dan informatif. Yang kedua, ada melakukan analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan dengan cara melihat dan menelaah kembali kurikulum yang ada berkaitan dengan tujuan tes yang telah ditetapkan. Langkah ini dimaksudkan agar dalam proses pengembangan instrumen tes selalu mengacu pada kurikulum yang sedang digunakan. Yang ketiga, ada membuat kisi-kisi. Manfaat kisi-kisi adalah untuk menjamin sampel soal yang baik, dalam arti mencakup semua pokok bahasan secara proporsional, agar item-item atau butir-butir tes mencakup keseluruhan materi, pokok bahasan atau sub pokok bahasan, secara proporsional. Maka sebelum menulis butir-butir tes terlebih dahulu kita harus membuat kisi-kisi sebagai pedoman. Dan yang keempat, penulisan soal. Setelah kisi-kisi dalam bentuk tabel spesifikasi telah tersedia, maka kita akan membuat butir-butir soal. Dan yang terakhir, membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan lihat contoh sebagai berikut. Dan berikut adalah contoh soal berdasarkan capaian pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita masuk pada materi yang kedua, yakni analisis butir soal. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal yang terdapat dalam suatu tes sehingga informasi yang dihasilkan dapat kita pergunakan untuk memperbaiki butir soal dan tes tersebut. Nah, dalam analisis butir soal terdapat yang pertama tingkat kesulitan atau kesukaran. Tingkat kesukaran soal adalah peluang menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Tingkat kesukaran dinyatakan dalam indeks kesukaran atau difficulty index, yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab benar soal tersebut. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dan hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Nah, berikut adalah contoh untuk menghitung taraf kesukaran soal dari suatu tes. Dipergunakan rumus sebagai berikut. A. Perhitungan daya pembeda butir soal bentuk ganda. Keterangan. P adalah indeks kesulitan. B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. Dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Di sini saya berikan contoh. Di tabel tersebut terdapat nomor, nama siswa, dan soal pilihan ganda. Pada kolom soal pilihan ganda, kita beri nilai 1 untuk jawaban yang benar pada setiap nomornya, dan kita beri angka 0 untuk jawaban yang salah. Lalu kita jumlahkan pada setiap nomor soal dengan cara membagi jawaban yang benar dengan jumlah siswa. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa soal tersebut dinyatakan soal mudah karena memiliki indeks dengan nilai antara 0,70 sampai 1. Selanjutnya ada daya pembeda. Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Nah, daya pembeda suatu soal tes dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
Dan berikut adalah perhitungan daya pembeda butir soal bentuk uraian. Selanjutnya ada analisis pengecoh. Analisis pengecoh adalah instrumen evaluasi yang berbentuk tes dan objektif. Selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, harus mempunyai distraktor yang efektif. Yang disebut dengan distraktor atau pengecoh adalah opsi-opsi yang bukan merupakan kunci jawaban atau jawaban benar. Pengecoh dianggap baik bila jumlah peserta didik yang memiliki pengecoh itu sama atau mendekati jumlah ideal. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dan yang terakhir ada pengolahan hasil belajar. Hasil belajar meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian pengetahuan, kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Dan sedangkan penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Setelah peserta didik melakukan penilaian, maka akan diadakan adanya remedial. Dilihat dari kriteria ketuntasan, apakah siswa dalam satu kelas bisa melakukan remedial atau pengayaan. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Nah, selanjutnya laporan hasil belajar. Laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun atau rapot ditetapkan dalam rapat Dewan Guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh satuan pendidikan. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai pada rentang 0 sampai 100. Predikat dan deskripsi singkat yang menggambarkan capaian kompetensi yang menonjol dalam satu semester setiap mata pelajaran. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai evaluasi pembelajaran. Terima kasih.